Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Dian Alani, NPM 2018 13500 dari kelas Y4F. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran matematika berbentuk permainan berbasis aktif. Pertama-tama kita masuk ke definisinya dulu ya. Metode permainan dalam pembelajaran matematika adalah metode belajar dengan melakukan kegiatan yang menggembirakan, yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional matematika yang menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, atau efektif. Bermain adalah belajar, belajar adalah bermain, bahwa permainan dalam pembelajaran merupakan suatu pemanasan atau penyegaran untuk membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat, dan penuh antusias. Adapun tujuan dari metode ini ialah untuk mengajarkan konsep, menanamkan nilai, memecahkan masalah, serta membentuk dan membina watak. Selain itu, dari segi manfaat yang kita dapatkan adalah dapat membangkitkan minat siswa, memupuk dan mengembangkan rasa kerja sama siswa, serta mengembangkan kreativitas siswa dan menumbuhkan kesadaran siswa. Sama seperti metode yang lainnya, metode permainan pun memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Untuk segi kelebihannya, yaitu melatih siswa untuk mendramatisasikan sesuatu serta melatih keberanian, agar siswa lebih aktif. Metode ini akan menarik perhatian siswa sehingga suasana kelas menjadi hidup. Siswa dapat menghayati suatu peristiwa sehingga mudah mengambil kesimpulan berdasarkan penghayatan sendiri. Siswa dilatih untuk menyusun pikirannya secara teratur. Nah, karena sudah termuat sifat-sifat cara berpikir matematika, secara langsung atau tidak langsung telah menanamkan dasar matematika terhadap siswa. Untuk segi kekurangannya, yaitu tidak semua topik dapat disajikan melalui permainan, memerlukan banyak waktu, mungkin juga terjadi pertengkaran atau rebutan, dan mengganggu ketenangan belajar di kelas lainnya. Kemudian, selanjutnya ada hal-hal yang harus dihindari dalam penggunaan metode permainan, yaitu hal-hal yang membahayakan fisik atau kesehatan, yang mengandung resiko tinggi dan tidak mampu dilakukan oleh seluruh peserta, yang menjurus pada persaingan tidak sehat dan tidak menciptakan suasana sportivitas, yang akan mendatangkan perpecahan bagi yang menang dan yang kalah, dan yang memerlukan biaya tinggi serta memerlukan waktu yang panjang. Untuk metode permainan ini saya menggunakan materi geometri transformasi, subbab translasi atau pergeseran. Untuk soalnya yaitu, minggu lalu Zainul duduk di pojok kanan baris pertama di kelasnya. Minggu ini dia bergeser ke baris ketiga lajur keempat yang minggu lalu ditempati oleh Andini. Andini sendiri bergeser ke baris kedua, lajur kedua yang minggu lalu ditempati oleh Alia. Perhatikan tempat duduk Zainul dan Andini di bawah ini. Zainul bergeser 2 lajur ke kiri dan 2 baris ke belakang. Saat pergeseran ini, Zainul telah melakukan translasi 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas, yang ditulis sebagai T-2, 2. Kemudian, Andini bergeser 2 lajur ke kiri dan 1 baris ke depan. Saat pergeseran ini, Andini telah melakukan translasi 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah yang ditulis sebagai T-2, 1. Misalkan, tempat duduk Zainul minggu lalu di titik P 6,1 pada koordinat Kartesius. Dengan translasi min 22, kemudian dilanjutkan translasi yang dilakukan oleh Andini yaitu min 2, min 1, maka tempat duduk Zainul dan Andini minggu ini berada di titik. Kita jabarkan dulu ya. Jika titik P, X, Y ditranslasikan dengan T1 A, B, maka
Diperoleh bayangannya P aksen X ditambah A, Y ditambah B. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Sekarang kita hitung di titik keberapa Zainul duduk di minggu ini. Yang pertama kita masukkan dulu rumus yang telah kita dapatkan. Kemudian X dan Y-nya diganti 6 dan 1 karena tempat duduk Zainul minggu lalu di titik P 6,1. Kemudian translasi yang dilakukan Zainul yaitu min 2, 2. Maka kita masukkan nilai untuk X, A, Y, dan B. Kemudian hasil yang kita dapatkan ialah P aksen 4,3. Sekarang translasikan lagi bayangan yang telah kita peroleh dengan T2, C, dan D. Maka didapat P aksen X ditambah A, Y ditambah B ditranslasikan dengan C dan D, maka hasilnya P aksen 2, X ditambah Y ditambah C, Y ditambah B ditambah D. Sekarang kita hitung di titik keberapa Andini duduk di minggu ini. Yang pertama kita masukkan dulu rumus yang di atas, kemudian P aksennya diganti 4,3. Nah, 4,3 ini ialah hasil dari translasi yang telah dilakukan oleh Zainul. Kemudian kita masukkan nilai X, nilai A, nilai C, kemudian nilai Y, nilai B, dan nilai D. Nah, hasil yang kita dapatkan ialah P aksen 2,2. Ini berarti P aksen 2, X ditambah Y ditambah C, Y ditambah B ditambah D, diperoleh dengan mentranslasikan P, X, Y dengan T, A ditambah C, dan B ditambah D. Translasi T ini merupakan translasi T1 dilanjutkan dengan T2 yang ditulis sebagai T1 titik T2. Akibatnya, titik P, X, Y ditranslasikan dengan T1, dilanjutkan dengan translasi T2, menghasilkan bayangan P sebagai berikut. Sekarang kita buktikan ya. Tadi sudah kita hitung, yaitu tempat duduk Zainul minggu ini berada di titik P aksen 4,3 koordinat kartesius. Sedangkan tempat duduk Andini minggu ini berada di titik P aksen 2, 2,2 koordinat kartesius. Sekarang kita buktikan dengan rumus yang di atas. Pertama kita masukkan dulu rumusnya. Kemudian X dan Y-nya diganti 6,1. Kemudian translasi T1 dan T2 dijumlahkan dan kita masukkan nilai X, nilai A, nilai C, serta nilai Y, nilai B, dan nilai D. Kemudian hasil yang kita dapatkan ialah P aksen 2,2. Hasilnya sama kan? Maka bisa kita simpulkan yaitu dua buah translasi berturut-turut A dan B diteruskan dengan C dan D dapat digantikan dengan translasi tunggal yaitu A ditambah C dan B ditambah D. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.